Ini materi versi 1. Mau saya tambahin, saya tambah-tambahin. Nih belum sempat lagi. Apa sih inovasi itu ya? Kalau batu ditenggelamkan, batu itu tenggelam nggak, dikasih air kemudian dimasukkan ke air, itu tenggelam nggak? Tenggelam, Bu. Ya, Tenggelam. tergantung batu. Kalau batu apung enggak ya, Bu? Ya, betul. Batu apung enggak. Nah, kalau apalagi batunya Ponari, itu enggak kok batunya Ponari. Itu bisa menyembuhkan penyakit orang. Itulah Indonesia. Batu kena petir kemudian jadi aji-aji. Nah, kalau batu bata. Nah, ini ada batu bata. Itu kalau dimasukkan air dalam ember gitu tenggelam nggak? Batu bata. Batu bata yang mana nih? Aduh gitu. Dulu batu bata itu gimana sih? Batu bata itu adalah tanah liat yang dipadatkan, kemudian dicetak dan dikeringkan dan dibakar. Nah, definisinya kayak gitu dulu deh. Nah, itu kalau dimasukkan air gimana? Tenggelam? Kok pertanyaannya kayak gini? Tenggelam, Bu. Tenggelam ya? Sudah pasti ya? Hmm. Sekarang ini ada batu bata juga yang warnanya putih. Biasanya batu bata itu warnanya merah dibakar. Sekarang ini ada batu bata yang warnanya putih. Namanya apa ya? Batu apa ya? Hebel. Itu ketika dimasukkan air gimana? Eh, Tenggelam nggak? Belum pernah masukin ke air. Tenggelam, Bu. Tenggelam juga ya? Ini kayaknya jangan-jangan yang jawab tukang nih, Bu. Nah, ini sederhana aja ya. Ini sederhana aja. Mungkin masalah batu, kemudian secara alamnya ada batu apung, kemudian ada batu bata yang saya definisikan panjang tadi itu, karena ada batu bata yang lain nih. Ya, eh, ada yang batu ebel, apa tadi itu ebel ya? Hebel, Hebel, Bu. Hebel, Hebel. hebel itu tuh ini belum dicoba nih, tenggelam nggak itu enggak itu. Kenapa sih dibuat hebel? Memenuhi apa sebenarnya? Permintaan apa? Aneh ya Bu, ini kaitannya dengan telekomunikasi apa ini? Yang gampang aja dulu. Coba, apa ya? Karena Tahu saya biar semennya lebih hemat. Ya kan ya? semennya, ya kan besar-besar kan ya. Kalau misalkan dibuat kecil-kecil itu kan sela-selanya lebih banyak pemasangannya, eh, lebih cepat kan ya. Kalau yang hebel itu, nah kalau batu-batu yang kecil-kecil tuh kebayang, apalagi yang misalkan batu apa ya, yang ini aku mau matiin nih, eh, mosaik gitu ya. Tahu nggak yang mosaik? Mosaik itu seperti keramik tapi yang kecil-kecil, hanya 3x3 gitu kan, 2x2 gitu kan ya, artistik sih, tapi kebayang gimana masangnya itu, perlu berapa man hour. Kita yang eh, mak-mak ini nggak ngerti ya pertukangan, kan taunya udah jadi ini, yang bapak-bapaknya ngitungnya kan man hournya berapa gitu. Tukang sekarang mahal, sehari berapa di Bandung nih, 150, kalau kenainya 125 kali yang dulu ya saya ini ya. Nggak tahu di Jakarta apalagi gitu ya. Jadi kan yang diinginkan kan pemasangannya itu lebih cepat, biayanya lebih murah. Nah, apalagi kalau misalkan itu sudah pabrikasi. Jadi kita tidak lagi apa, memperhitungkan atau detail-detail itu sudah
dibuat, didesain jauh lebih awal dan sudah dicetak di pabrik. Nah, nyampe di tempat kita misalkan itu tinggal kontainer datang, kemudian titik-titiknya sudah dipasang, tinggal naruh aja kemudian dibuka gitu, terus jadilah kamar ini. Aduh, nah jadi dalam sehari 2 hari itu sudah jadi rumahnya. Nah, itu disebut inovasi boleh nggak? Ya kan? Ada masjid, bukan masjid apung ya, ketika ada pameran atau event yang besar, orang butuh untuk sholat gitu ya, datanglah kontainer. Tet, udah dipasang, dibuka, jadilah tempat untuk sholat, sudah ada wudhunya. Ya, kan keren. Jadi kita tidak, di mana sih? Masjidnya di mana? Gitu, aduh, kebayang deh. Misalkan eventnya itu besar. Nah, itu boleh disebut inovasi? Rumah kontainer. Yang mungkin masa depan nanti itu seperti itu ya. Jadi di RRC, di Tiongkok itu membangun hotel bertingkat itu sudah dipabrikasi, tinggal dipasang-pasang plug and play, not plug and pray ya. Jadi mudah-mudahan jadi gitu. Ini sudah dihitung beneran gitu. Detailkan, tinggal datang kontainer-kontainer, dibuka, dipasang pakai apa ini? Kren gitu ya. Jadi nggak perlu lagi berlama-lama. Nah, kita juga bisa melihat rumah sakit darurat ketika COVID itu ya. Ketika COVID itu yang tak terduga adalah begitu banyak kematian mendadak gitu ya, begitu banyak pasien yang datang sehingga kebutuhan rumah sakit dan hanya dalam beberapa hari itu sudah bisa berdiri rumah sakit. Itulah inovasi-inovasi. Jadi sebenarnya itu apa sih inovasi itu ya? Kita sudah bisa bikin bangunan, bikin. Nah, katakan kalau masalah di telekomunikasi itu apa ya contoh inovasi? Halo Mbak, Mbak siapa itu di belakangnya Mbak Yu? Ikut kuliah ya Mbak? Iya Bu, maaf Bu. Enggak apa-apa, biar pinter. Malu jadi. Nah ini sampai di mana tadi? Jadi di telekomunikasi itu apa misalkan? Orang ya, zaman saya sekolah dulu zaman Kolobendu untuk bisa telepon interlokal itu dari kos-kosan kan nggak mungkin kecuali aku kalau nyuri gitu kan ya. Terus aku berbenah nyuri. Ya namanya juga mahasiswa kreatif kan. Kalau nggak dibarengi dengan eh, apa ya landasan gitu, landasan agama, akhlak gitu bisa terjadi itu. Meskipun nolnya itu dikunci ya kita engineer kan bisa juga ya. Dulu itu pakai yang putar tetet tetet gitu loh. Yang katanya anak milenial sekarang ini zaman dinosaurus ya. Ya, yang nomornya bisa diputar itu. Itu dulu di kos-kosan nolnya itu dikunci karena itu untuk interlokal. Ya kalau kita kepepet nggak punya uang mau ke wartel dulu itu nolnya aku bisa meskipun itu ditutup aku bisa juga menjalankan interlokal gitu ya tapi nggak akan aku kasih tahu di sini. Nakal, saya dulu nakal. Nah kemudian dulu ada wartel kemudian ada internet dulu tuh gimana sih susah banget internet
kita mau komunikasi cari sekolah aja itu harus terhubung dengan ISP. Terus dulu itu masih berbasis teleponi gitu. Harus menggunakan saluran satu itu satu untuk satu gitu ya. Nah, ini untuk melakukan penyambungan tuh terus kayak gitu deh. Dan itu pun harus bersabar menunggu karena kecepatannya kan hanya eh, satu satu kanal hanya 64 eh, kilobit per sekon. Nah, kebayang sekarang ini internet everywhere, dari Internet of Things sekarang bergerak menjadi everything's on internet gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang nggak bisa tidak terhubung dengan internet asal ada sinyal, nah itu kita bisa masuk. Nah, begitu mudahnya sekarang ini kita melakukan komunikasi menggunakan jaringan. Begitu mudahnya internet itu bisa diakses. Dan bahkan bagi penduduk China yang begitu miliaran, itu nggak perlu lagi membuat sekolah fisik. Sekolahnya itu cukup online. Nah, yang namanya COVID itu juga plus minus. Menggerakkan dosen itu supaya membuat modul untuk pengajaran online itu susah sekali. Aku dulu itu gimana sih caranya gitu ya, membuat dosen ini sudah dikasih iming-iming gitu ya. Susah sekali untuk membuat kelas online. Nah, begitu COVID datang, ceger, langsung ditendang semua itu menjadi kelas online. Nah, ini apa ya, blessing in disguise gitu ya. Akhirnya online itu berhasil dilaksanakan gara-gara COVID. Ini nggak usah kita ini juga ya ada plus minus, ada plusnya, ada minusnya gitu ya. Semuanya itu nggak ada pakai alasan apa yang apalagi yang dosen yang sudah senior-senior itu yang susah gitu ya masuk ke internet. Nah, itu sekarang itu menjadi bisa. Jadi ya alhamdulillah gitu ya. Sesuatu itu tergantung kita melihatnya itu musibah atau berkah. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Musibah bagi yang terkena COVID barangkali. Berkah bagi Teliu karena bisa melaksanakan kelas online. Full semuanya itu online. Bahkan kita sudah bisa membuat kampus di kota lain PJJ, benar-benar full PJJ. Dulu yang namanya PJJ itu sangat alergi. Dikti itu sangat membatasi untuk membuat kelas PJJ. Nah, sekarang ini no problem at all. Ya, kalau yang sekolah negeri itu dengan mudahnya mendapatkan izin. Kita yang sekolah swasta itu sangat sulit untuk mendapatkan izin membuka kelas online begitu. Tapi dengan adanya COVID itu ya berkah. Dosen bisa ngajar online, kita bisa membuka kelas di kota lain itu program studi ya, tidak hanya kelas aja tapi program studi secara online. Nah, ini dengan adanya internet yang mudah diakses di mana-mana, inovasi ini membuat delivery materi itu menjadi lebih mudah meskipun ya ada keterbatasannya. Nah, itu cocok untuk kelas yang berbasiskan komputer, informatika, sistem informasi, dan teman-temannya di situ. Tapi yang bagi teknik elektro telekomunikasi, yang kelasnya itu harus ada praktikum secara hands-on, itu yang bermasalah. Nah, bagaimanapun kalau yang elektro telekomunikasi itu harus ada
on-site-nya. Harus ada keterampilan, skill untuk melakukan pengukuran, begitu ya. Apa itu R, L, C harus diketahui, kemudian daya ngukurnya gimana, cara ngukur yang benar bagaimana, terus kemudian misalkan medan elektromagnetik itu seperti apa. Kalau hanya mengandalkan simulasi kita tidak tahu ya. Kemudian misalkan ada misalkan praktikum itu kalau rangkaian listrik, kemudian digital, teknik digital, kemudian sistem komunikasi yang sederhana maupun yang digital dan seterusnya. Itu kalau telekomunikasi wajib hands on. Nah, kita sudah mempunyai melihat gitu ya teman-teman yang dulu itu ketika kelas 1 sampai kelas 3 tahun ke-1 sampai tahun ke-3 itu secara online. Itu susah banget ya memberikan pengertian. Itu karena selama sekian lama itu terlena secara online. Mereka nggak tahu bagaimana menjalankan suatu perangkat. Dan ada efeknya itu ketika tugas akhir, Masya Allah, jadi nggak tahu apa-apa begitu teman-teman. Ya, jadi ada kemungkinan kita lost generation karena COVID itu. Ya, gimana lagi? Kita misalkan harus hands on, kemudian pakai simulasi atau pakai video kan itu nggak mewakili ya kalau misalkan kita melakukan pengukuran secara langsung. Nah, belum ada misalkan ada virtual reality atau ada ya. Apa sih bedanya virtual reality dan yang AR itu apa? A-nya itu apa? VR. Augmented. Augmented. Augmented reality. Nah, kalau misalkan itu bisa terrealisir, itu kan bisa menggantikan gitu ya fungsi dari perangkat-perangkat yang secara hardware harus disentuh dimainkan oleh para mahasiswa. Nah, ini dengan adanya VR, AR itu kan sebenarnya membantu kita itu supaya bisa merasakan gitu ya ketika praktikum secara virtual. Nah, ini kan inovasi ini ya. Ya, tiba-tiba misalkan di pertunjukan sirkus, tiba-tiba ada ikan hiu yang loncat di situ. Nah, itu apa itu namanya? Ikan hiu. Augmented atau virtual? Ada tiba-tiba Augmented sih harusnya Bu kalau itu. augmented gitu ya. Nah, Augmented tuh yang dunia kita tiba-tiba ada benda digitalnya. Kalau virtual dunia dibawa ke digital. oh, Gitu. dunia dibawa ke digital. Ya, aku masih bingung. Kebalikannya jadi Bu. Kebalikannya. Kalau kita masuk ke dunia digital artinya augmented ya. Virtual itu Bu. Oh, virtual. Misalkan ini sudah ada ya. Mungkin ini augmented kali. Untuk kedokteran, membeli mayat. Kebayang ya. Praktikumnya gimana? Mayatnya dibuka satu persatu, tulangnya, kemudian sarafnya, pembuluh darah. Nah, itu tuh semua sekarang itu sudah tersedia. Dan slice by slice. Tidak memerlukan mayat beneran. Tapi kalau untuk skill gitu kan ya, ini kalau misalkan kita melakukan operasi beneran, itu nanti gimana? Apakah cukup kita hanya mengandalkan simulasi saja ya itu belajarnya. Nah, itu kita itu menjadi mudah gitu dengan adanya inovasi-inovasi aplikasi itu sehingga kita tidak perlu ke kamar mayat. Tidak perlu membeli mayat. Tapi untuk mencapai skill itu kita tetap saja hands on. Dengan adanya bantuan
komunikasi yang lancar, robotik, kita bisa melakukan operasi jarak jauh. Operasi jarak jauh sudah berhasil, ada yang berhasil. Dan itu misalkan sangat berguna ketika kita sangat sedikit memiliki dokter yang memiliki super spesialis tertentu, misalkan saraf, mengatasi stroke, bedah, gitu kan. Kemudian ada anak kembar siam yang harus dipisahkan, dokternya nggak usah secara fisik datang, tapi bisa dilakukan operasi jarak jauh. Keren itu. Jadi misalkan dokter di pelosok di Irian sana gimana ini mengatasi ini penyakit apa di sana itu misalkan. Sana itu penyakitnya apa di Irian itu. Nah, itu enggak spesialisnya nggak ada, distribusi dokternya tidak merata, spesialis itu cenderung di kota dengan adanya eh ini telemedicine atau tele apa ini yang untuk kedokteran ini. Nah, ini bisa melakukan operasi jarak jauh. Misalkan di pasiennya nggak perlu lagi ke Jawa, cukup di kota besar, misalkan di Jayapura. Nah, sungguh indah, gitu ya. Mendidik seorang dokter spesialis itu berapa puluh tahun, belum ada bully-bulinya. Ya kan? Kenyataannya begitu ya. Ya, kenyataannya sekolah kedokteran ternyata dibully-bully juga gitu. Dan akhirnya tidak tahan dokternya. Dan pundir. Aduh, gimana sih orang sekolah kok dipersulit? Kenapa sih misalkan sekolah kedokteran itu harus pakai asisten, asisten apa namanya asisten dokter itu apa namanya? Jadi kan sebenarnya yang memberikan skill itu kan kakak kelasnya ya. Nah, kalau dengan bantuan yang tadi itu dengan augmented itu kan kita bisa belajar secara virtual. Jadi tidak ada bully-bully lagi, no bully-bully. Nah, ini inovasi. Jadi sebenarnya inovasi itu apa? Pertanyaannya itu. Eh, mana ini? Tuh, yang saya share itu perlu. Yang saya share tadi udah saya siapkan. Di mana ya? Saking banyaknya yang dibuka. Nah, nih. Tuh, padahal sudah disiapin loh. Enggak kelihatan ya. Share. Nah, ini kelihatan ya. Paradigma inovasi. Terlihat, Bu. Iya, makasih. Paradigma inovasi merujuk pada kerangka pemikiran digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan mengelola proses inovasi dalam organisasi atau masyarakat. Teori ini mencakup berbagai perspektif tentang bagaimana inovasi terjadi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampaknya terhadap perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Nah, beberapa teori dan pendekatan utama dalam paradigma inovasi. Nah, ini teorinya begini nih. Gambarnya jelek ya. Aku nggak bisa gambar.
Putaran. Iya. Nah, ini menjelaskan tentang paradigma inovasi. Jadi sebelum sesuatu ada, itu biasanya muncul hukum-hukum dulu. Jadi seperti hukum Archimedes, hukum Pythagoras, hukum Newton, hukum yang banyak hukum-hukum yang mendasari lahirnya engineering gitu kan ya. Jadi in the past itu hukum-hukum itu yang di engineering ya terutama ini sangat berpengaruh. Belajar fisika, matematika, elektromagnetika, sistem komunikasi, jaringan, antena, banyak hal yang kita pelajari yang berupa, katakan ini ada fenomena-fenomena. Dari hukum muncul fenomena. Ini contohnya gimana fenomena? Oh, misalkan kalau ada kawat listrik, kemudian ada kompas, ya di sekitarnya itu aliran listrik ini akan mempengaruhi arah jarum kompas. Nah, ini disebut sebagai fenomena dari hukum, fenomena, dari situ kemudian muncul teori. Nah, teori misalkan teori arus. Nah, arus ini didefinisikan oleh Benjamin Franklin. Benjamin Franklin itu siapa? Presiden Amerika pertama. Iya, kok sempat-sempatnya ngurus arus gitu. Ya, dulu itu memang didefinisikan oleh Benjamin Franklin. Kok apal, Bu? Ya, dulu aku ngajar RL. Nah, dikatakan arus itu mengalir dari kutub positif menuju negatif gitu. Padahal kan sebenarnya kenyataannya itu gimana gitu ya. Ya, teorinya begitu supaya memudahkan kita bahwa arus itu mengalir dari potensi yang lebih tinggi ke potensi yang lebih rendah. Nah, kemudian muncul konsep. Ada konsep, misalkan itu yang sederhananya itu arus, konsep misalkan antena. Antena itu apa? Antena itu adalah benda yang digunakan untuk memancarkan informasi analog atau digital ya sebenarnya yang dipancarkan oleh antena itu. Dia itu yang digunakan arus atau tegangan ya. Nah, arus atau tegangan itu juga sebenarnya juga konsep ya, tergantung di mana kita melihatnya. Nah, ada sumber arus, ada sumber tegangan. Kalau sumber tegangan pada tahu deh. Sumber tegangan itu contohnya apa? Bukan sumber ketegangan ya, sumber tegangan. Ahli ya. Kalau baterai itu apa? Sumber tegangan atau sumber arus? Bertegangan, Bu. Ya, sifatnya dia tegangannya Tetap. tetap ya, dianggapnya itu tetap. Nah, kalau sumber arus, itu bendanya seperti apa sumber arus itu? Nah, ini kan nggak kelihatan ya secara kehidupan sehari-hari kita taunya tuh baterai. Tegangan baterai itu berapa sih? 1,5 volt. Nah, kalau sumber arus gimana? Berarti kan arusnya itu tetap. Jadi sumber tegangan yang dipakai ditambah dengan rangkaian tertentu itu akan menghasilkan luaran arus yang tetap. Nah, ini konsep. Terus kemudian dengan munculnya eh, seperti transistor. Transistor kakinya berapa?
Ingat, 3, Bu. kakinya 3. Nah, sebenarnya fungsi transistor itu untuk apa? Melakukan penguatan arus, penguatan tegangan. Nah, bagaimana kita menggambarkan adanya efek penguatan arus atau tegangan itu? Ya. Nah, ini ditambahkan dengan sumber arus tergantung atau sumber tegangan yang tergantung. Ya. Nah, ini kan konsep sebenarnya. Dari konsep itu kemudian jadi ada ini arus yang dikuatkan. Ini tegangan yang dikuatkan. Jadinya muncul nanti itu istilah apa ya? dBm itu kan merupakan level-level daya, dPV, dPV gitu ya. Dan itu menggambarkan adanya proses pelipatan arus tegangan atau daya. Nah, kita menjelaskan ini kan susah ya. Tapi ada gitu dengan adanya transistor itu kita dengan mudah mengatur elektron. Karena bagaimanapun adalah arus itu adalah yang mengalir itu elektron, bukan elektron itu kan muatan negatif ya. Tapi Benjamin Franklin itu menyatakan arus itu mengalir dari kutub positif dari suatu sumber menuju rangkaian menuju ke kutub negatif suatu sumber setelah melalui rangkaian. Nah, padahal yang mengalir itu adalah elektron, bukan muatan positif. Nanti muatan positif disebut apa sih? Hole ya. Ada istilah hole, ada muatan positif, ada muatan negatif. Dikatakan hole itu kan ketika suatu atom itu kehilangan elektron. Ya, bukan? Kan, gitu ya. Nah, dengan adanya ditemukannya tadi apa? Tadi temuan apa? Penguatan arus, penguatan tegangan itu tuh sebenarnya kita itu meskipun kita tidak bisa melihat elektron, kita bisa mengendalikannya. Ya, kita bisa mengendalikannya sehingga muncul efek-efek penguatan. Dan setelah efek itu, jadi kita dengan mudah membuat perangkat yang dulunya itu untuk membuat antena yang bisa memberikan dulu kan siaran radio itu harus kuat sampai menjangkau jarak yang jauh, itu memerlukan tabung-tabung yang sangat yang besar, yang memerlukan arus yang besar gitu ya untuk memberikan efek elektromagnetik yang kuat. Nah, dengan adanya penemuan transistor itu kita tidak lagi memerlukan tabung-tabung itu. Jadi cukup dengan beberapa titik dari titik kan ada 3 kaki ya kan ditempel-tempel gitu kan ya di solder gitu ada kan NPN gitu. NPN itu apa ya? Atau PNP? Kan ada material bersifat N itu karena dia itu banyak mengandung muatan negatif, sedangkan P adalah material yang mengandung banyak muatan positif. Nah, itu ketika digabung-gabungkan NPN atau PNP itu menimbulkan efek penguatan yang luar biasa, menggantikan tabung-tabung untuk melakukan penguatan secara besar-besaran
Nah, kita dengan skala kecil aja bisa memberikan efek yang sama dengan tabung-tabung kuno itu. Nah, dan dari satu transistor dihubungkan beberapa transistor membentuk IC. IC itu apa? IC. Integrated Circuit gitu ya. Integrated Circuit ini bisa memunculkan efek-efek, misalkan mau bikin mengubah dari apa nih, analog menjadi digital atau sebaliknya, kemudian memberikan efek penggeseran, membuat shift register dan sebagainya. Nah, itu efek kemudian prinsipnya diketahui dengan membangun beberapa kumpulan transistor membentuk satu fungsi bisa menjadi satu produk yang kompak. Ya, menjadi IC, kemudian ditingkatkan lagi kemampuannya tidak hanya beberapa transistor aja, bahkan bisa sampai ratusan, ribuan dan jutaan transistor bisa dibuat untuk menjadi apa? Menjadi prosesor yang ada di komputer kita, yang ada di handphone kita, menjadi produk. Dan bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kita mau memproduksi apa, keluarannya seperti apa, itu kita bisa desain. Yang disebut dengan VLSI, Very Large Scale, VLSI singkatan apa sih? Ya, Very Large Scale Integration. Integrated atau integration, pokoknya gitu deh. Jadi, ada input, ada output yang sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mendesainnya. Ya, dan kita bisa mensimulasikan produk itu dengan menggunakan FPGA. Nah, singkatan apa itu FPGA? Nah, jadi sebelum diproduksi massal, itu kita bisa melakukan simulasi dengan menggunakan prinsip di FPGA itu. Nah, ini teman-teman, jadi ini betapa luar biasanya inovasi itu memudahkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa depan itu sudah ada sekarang ini. Robot-robot gitu kan ya. Sudah luar biasa. Kalau melihat dari bagaimana sih toko-toko online itu bisa melayani jutaan pembeli dalam sehari gitu ya. Itu luar biasa. Dari gambar ini, apakah ada pertanyaan? Jadi ini menghasilkan suatu produk yang kita gunakan hari ini, tidak hanya batu bata ya, yang lebih kompleks. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada?